35. Di surat lain juga disebutkan walikuli umatin ajal fa idza ja'aluhum wala yastakirun wala yastakdimun sa'ah. Al-A'raf 34 dan 49 yang artinya saya kira sudah bahas semua bahwa setiap orang itu pasti mati, setiap yang bernyawa pasti mati dan setiap orang pasti menemui ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya tidak ada yang bisa mengundurkan maupun memajukan sedikit pun. Nah, ini saya teringat peristiwa tanggal 9 Januari yang baru saja terjadi dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini yang sudah tidak pandang bulu ya. Jadi ya, yang muda, yang usia, yang anak-anak, yang remaja ya sudah saatnya semuanya akan meninggal, tidak akan bisa siapapun tidak bisa memajukan maupun mengundurkan ya. Kalau menyelamatkan ya alasannya macam-macam dilalah. Karena akhirnya selamat. Jadi kita juga mungkin sama juga ini masuk daftar tunggu, hanya mungkin waktunya yang nggak tahu, tempatnya nggak tahu, kondisinya tidak tahu. Jadi kita tidak tahu tahun depan masih nemuin magang lagi atau tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada hadis Nabi yang mengatakan idza matabnu adama in qata amaluhu ila misalahatin sotaqatin jariyatin au ilmin kanta tafi atau walatin yatuhu lahu. Jadi setiap anak ada yang mati itu akan terputus amalnya kecuali 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang selalu mendoakan pada kita semua. Ini dasar hari ini ya. Kita sebentar lagi akan membimbing magang 2, yang ini adalah menyusun perangkat pembelajaran. Jadi kita menyiapkan generasi penerus kita, anak didik kita agar menjadi guru-guru yang profesional dengan membuat perangkat pembelajaran yang betul, yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu, ya seperti tadi, tahun depan kita masih nemuin magang 2 atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, kita masih diberi tugas di bank magang atau tidak, ini juga tidak tahu ya. Jadi oleh karena itu, monggo peluang yang sekarang ini kita manfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, pengalaman kita, yang terbaik untuk membimbing mahasiswa kita supaya menjadi calon-calon mahasiswa yang terbaik sesuai dengan kemampuannya dan prodinya masing-masing. Sehingga kalau nanti mereka menjadi orang yang sukses, selalu mendoakan kita, insya Allah pahalanya kita terima untuk seterusnya. Sehingga ya bekerja terbaik, beribadah terbaik, dan sebagainya, sehingga ya selamanya akan selalu berusaha untuk melakukan suatu hal yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Sehingga suatu saat besok kita tidak bimbing lagi, kita sudah meninggalkan yang terbaik kita pada anak didik kita, pada siswa kita, pada mahasiswa kita, sehingga selalu dikenang oleh masyarakat kita dan menjadi amal jariah kita semua. Sekarang itu aja Pak Yuli, singkat-singkat aja. Jadi mudah-mudahan ya kita ini yang terbaik lah, walaupun di tengah daring pandemi, dengan daring, dengan virtual, tetap kita bisa terlaksana dengan baik, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang calon guru yang punya kemampuan pedagogik yang cukup baik juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, 5 menit aja, nggak lama-lama ya, yang penting kita untuk yang terbaik lah, jadi BPM yang terbaik, sehingga menjadi amal kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Eko yang telah menyampaikan sesinya dan mengingatkan kepada kita semua tentang bahwa kita dipanggil oleh Allah itu sewaktu-waktu dan tidak tahu kapan waktunya, sehingga mari kita sama-sama untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik, terutama pada kegiatan pembimbingan kita sebagai DPM, kita bisa melakukan menjadi pembimbing DPM yang terbaik sehingga menjadi amal jariah kita di akhir nanti. Ya, baiklah, masuk pada kegiatan berikutnya, yaitu inti. Untuk pada kegiatan inti ini, yang pertama nanti akan Bapak Joko sampai siap nih. Monggo pada Pak Joko.
waktu dan bersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak KIP, maka ada 8 perwakilan juga yang insya Allah kami ajak untuk bergabung, memberikan pencerahannya, memberikan pendampingannya terkait bagaimana pelaksanaan, penyusunan perangkat pembelajaran yang memang difokuskan di dalam kegiatan magang 2 ini. Nah, ini pengantar dari saya, Bapak dan Ibu. Kemudian langsung saja, karena memang melihat waktu sudah harus segera bergabung nanti dengan pembicara utama. Beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan teknis ini, Bapak Ibu. Urip ya, Bu ya. Alhamdulillah, mesti urip. Pertama, nanti kita diminta untuk mengikuti, dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung secara perlahan dari Bapak Ibu semua yang kemudian kami amanahi untuk bisa menjadi dosen pembimbing magang. Yang kedua, di dalam proses pelaksanaannya nanti kami mengharap kerjasama dari Bapak Ibu untuk melaksanakan pembimbingan secara daring kepada mahasiswa di dalam proses penyusunan instrumen atau perangkat pembelajaran yang terdiri atas perhitungan minggu efektif, PROTA, PROMES, RPP, yang mohon maaf Bapak Ibu, kami fokuskan hanya pada 2 KD saja. Nah, nanti teknisnya dari 2 KD itu bisa menjadi beberapa RPP atau beberapa pertemuan. Tapi prinsipnya fokus pada kegiatan magang 2 ini, penyusunan RPP-nya itu berdasarkan pada 2 KD yang nanti bisa dipilih atau disepakati dengan kelompok Bapak Ibu sekalian, termasuk nanti di dalam konteks penilaian hasil pembelajarannya. Nah, untuk memudahkan penyeragaman, termasuk nanti juga masalah penilaian, kalender akademik nanti akan ditetapkan oleh panitia. Sehingga nanti kita berharap di dalam proses penilaian dan penyusunannya itu mempermudah bagi Bapak Ibu menilainya nanti. Yang ketiga, kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan kegiatan pembimbingan selama 2 minggu dengan minimal 4 kali pembimbingan. Hal ini mengacu pada jadwal pelaksanaan, yakni tanggal 25 Januari sampai dengan 6 Februari 2021. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu mulai tanggal 25 Januari hingga tanggal 6 Februari itu Bapak Ibu diminta untuk bisa melaksanakan kegiatan pembimbingan penyusunan perangkat pembelajaran dengan jumlah minimal 4 kali pembimbingan. Nah, teknisnya nanti secara daring berkaitan dengan pelaksanaan waktu dan sebagainya nanti monggo rembakan piyambak kali para peserta magang di kelompok Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kami mengharapkan juga kerjasama Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh tim MONEF. Kami agendakan antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021. Jadi di antara tanggal tersebut, kelompok Bapak Ibu akan di MONEF oleh tim MONEF. Nah, teknisnya nanti akan ada si tersendiri, yakni si bidang MONEF-nya. Yang kelima, kami mengharapkan kerjasama Bapak Ibu untuk bisa melakukan penilaian juga secara daring,
yakni tanggal 15 sampai dengan 27 Februari 2021 terhadap produk akhir perangkat pembelajaran yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa. Link penilaian insya Allah akan disampaikan lebih lanjut. Termasuk nanti Bapak Ibu pengesahan dari produk akhir yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa magang penilaian di rentang tanggal yang sudah kami tetapkan. Kami mengharapkan batas akhir pengunggahan nilai itu tanggal 1 Maret melalui link yang nanti kami juga akan informasikan berikutnya. Nah, ini beberapa petunjuk teknis yang bisa kemudian kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga bisa menjadikan pemakluman, pemahaman, sehingga harapannya nanti di dalam proses pelaksanaan hingga selesainya kegiatan magang 2 ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah menyampaikan penjelasan terkait dengan petunjuk teknis kegiatan. Ada Bapak Ibu DPM, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis kegiatan magang 2, kami persilahkan untuk langsung pada forum ini. Karena nanti untuk sesi Bu Alis nanti ada sesi diskusinya tersendiri. Sepertinya cukup ya Pak Joko. Tidak ada yang... Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu dosen pendamping magang sudah bisa memahami terkait dengan teknis pelaksanaan. Halo? Pak Joko. Oh, nggih, Prof. Monggo. Saya sebentar. Ya. Pengalaman kemarin itu di SMA Negeri 1 bikinnya perangkat itu untuk 1 tahun, 1 semester, tidak hanya 2 kali. Jadi full, sehingga mahasiswa bisa menyiapkan untuk pembelajaran 1 semester. Gimana kalau besok itu 1 semester juga? Oke, kami tanggapi Prof. Mengingat mohon maaf karena memang situasi dan kondisinya seperti ini Prof. Jadi kami juga sudah mencoba menimbang-nimbang. Akhirnya kemudian kami putuskan untuk fokus di posisi 2KD terkait dengan RPP-nya. Sementara untuk masalah teknis tadi sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada saja. Ngaten, Prof. Oke lah, jadi nanti lebih nggak apa ya. SMA 1 biasanya 1 semester bikinnya. Oke, nggak apa-apa, oke. Ya. 2 kali itu minimal ya, 2 kali itu minimal. Jadi lebih boleh. 2 kali itu minimal. Jadi kalau bikin 1 semester diperbolehkan. Oh, awakmu itu kantor ya. Halo Pak Joko, sampun cukup ya? Atau dari Bapak Ibu DPM yang lainnya? Monggo masuk, Bu Ika. Bu Ika. Ya. Izin masuk. Iya, monggo Pak Teguh. Ini hanya saran saya untuk panitia untuk keseragaman materi ketika nanti pembimbingan online mungkin bisa dibuatkan materi yang sama mungkin Bu untuk apa ya Prota, Prosem mungkin dalam bentuk PPT ataupun yang lain sehingga nanti kita mungkin mudah dalam menyampaikan ke mahasiswa gitu loh Bu.
Itu hanya saran saya aja gitu. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf Pak Teguh, maksudnya materi apanya? Terkait perangkat pembelajarannya atau bagaimana yang dimaksudkan oleh Pak Teguh? Ya materi tentang prota, prosem gitu loh. Mungkin yang lain supaya mungkin ya teman-teman dosen mungkin seragam gitu loh dalam penyampaiannya. Itu hanya saran. Matur Pak Teguh, sebab itulah pagi ini kita akan belajar bersama dengan Bu Dr. Alif terkait dengan bagaimana proses penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi mohon nanti disimak ngaten nggih. Nggih, Pak Joko, nggih. Nggih. Nggih, saged dipun lajengaken Bu Waryanti ke acara berikutnya. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Masuk pada kegiatan berikutnya nanti akan dipandu oleh Bapak Eko Setiadi MPDSI untuk kegiatan pemaparan dari Ibu Dr. Alif Nur Hidayati MPD. Pak Eko sampun siap? Terima kasih. Kami serahkan waktu dan tempat pada Bapak Eko Setiadi untuk memandu terkait dengan apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Dr. Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting dalam rangka untuk in-house training terkait program magang 2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati beliau Ibu Dr. Alif dari LPMP Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Bapak dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan hari ini, di acara inti dari kegiatan magang 2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini akan disampaikan dan dipaparkan terkait dengan perangkat pembelajaran dan terkait dengan administrasi pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua beliau Ibu Dr. Alif Nur Hidayati, Magister Pendidikan. Sugeng rawuh Ibu. Beliau berdinas di LPMP Jawa Tengah. Saat ini beliau menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Madya, kemudian Pembina Utama Muda 4C. Beliau menempuh studi pendidikan terakhir di program doktoral Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun email dan HP nanti bisa di-share, barangkali kita ada yang konsultasi secara pribadi. Ibu, Bapak yang saya hormati, langsung saja waktu kami aturkan kepada Ibu Dr. Alif Nur Hidayati untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi Ibu Bapak dosen di UM Purworejo bagaimana perangkat pembelajaran yang berlaku di sekolah saat ini. Kepada Ibu Dr. Alif Nur Hidayati, Magister Pendidikan, disilakan. Terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat semuanya. Bapak dan Ibu, ini sebuah kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi bersama Bapak dan Ibu semua dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kemanfaatan dan menjadi bermakna kita bisa menjalin silaturahmi ke depan ya lebih jauh lagi. Jadi, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi hari ini ya saya ditugaskan oleh pimpinan untuk memenuhi undangan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo ya dalam konteks bersama-sama nanti kita saling berbagi Bapak Ibu ya, yaitu dengan topik perangkat pembelajaran ya. Untuk itu mohon izin Bapak Rektor, Bapak Ibu semua, mohon izin saya akan share screen ya. Bapak Ibu nuwun sewu, apakah tayangan saya sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Sampun, ya? Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, materi kita pagi hari ini adalah perangkat pembelajaran ya, yang semestinya disusun oleh pendidik, dalam hal ini adalah guru. Ya. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya sudah mengupload materi pada link ini ya, http://gg.gg/perangkat_UMP 2021. Monggo nanti Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu Ersani di situ atau juga melalui Pak Basuki ya, narasumber yang selama ini saya berkomunikasi dengan beliau. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya mengenalkan diri. Ya, nama saya Alif Nur Hidayati. Di sini ada nomor HP. Ya, monggo Bapak Ibu, HP saya ini memang kami persilakan untuk menjadi alat komunikasi ya. Monggo, insya Allah 24 jam itu ya HP saya on, kecuali kalau off tentunya ya. Ya, nomor HP saya 081325535566. Ya. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ini sedikit biodata saya. Ya, sehari saya bertugas di LPMP Jawa Tengah sebagai Widya Iswara. Ya, berikut dengan beberapa tugas tambahan. Ya. Kemudian pendidikan saya terakhir adalah di UPI Bandung ya tahun 2012. Ya. Ini Bapak Ibu mengenai diri saya, kemudian alamat email saya ada di bawah ini. Ya. alifnurhidayati99@gmail.com. Ya. Ya, monggo Bapak Ibu sebagai asesmen kita bersama. Dan Bapak, tujuan itu berkaitan dengan menganalisis ya, menganalisis Bapak Ibu akan saya ajak menganalisis berbagai perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru ya, dalam konteks memenuhi standar ya, standar pada standar nasional pendidikan ya. Karena Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ya, sekolah dalam hal ini ya, itu memiliki tugas untuk melaksanakan penjaminan mutu atas pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Nah, khusus untuk guru, Bapak dan Ibu, hal-hal yang lebih utama itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan 4 standar ini, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Artinya, dari 4 standar inilah nanti guru akan lebih fokus ya untuk memenuhinya sebagai wujud mengimplementasikan tupoksinya. Sehingga
perangkat pembelajaran yang dibutuhkannya pun itu merujuk dari target-target yang diharapkan terpenuhi pada 4 standar ini, yaitu SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sedangkan 4 standar lagi yang lain, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan pembiayaan, itu lebih kepada manajemen sekolah. Kalau manajemen pembelajaran ada di 4 standar ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya mengakomodir beberapa regulasi yang menjadi pijakan. Ya. Karena bagaimanapun nanti guru itu akan bertugas di sekolah di wilayah Indonesia, dan untuk itu ada ada payung hukum untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ya. Dari mulai Undang-Undang Sisdiknas, ya, kemudian PP tentang Standar Nasional Pendidikan, ini yang memayungi semua standar tentang SNP tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Jadi nanti semakin mengerucut ya apa saja yang menjadi tugas guru ya berikut dengan perangkat-perangkat yang perlu disiapkan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada Permendiknas 35 tahun 2010 itu tentang jenis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang kelima itu Permendikbud tentang SKL, ya nomor 6 ini Permendikbud tentang standar isi, nomor 7 Permendikbud tentang standar proses, nomor 8 Permendikbud tentang standar penilaian, dan satu lagi adalah Permendikbud 28 tahun 2016 tentang SPMPDM. Itu SPMPDM itu saya singkat ini Bapak Ibu ya karena nomenklaturnya panjang itu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi ini regulasi-regulasi yang saya akomodir untuk menyampaikan berbagai perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru. Ya. Kemudian Ibu dan Bapak, tadi salah satu regulasi yang saya ambil itu adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Di situ muncul tugas utama guru, juga kewajiban guru. Ya. Jadi tugas utama guru di sini adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini ada di pasal 5. Ya. Kemudian kewajiban pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tersebut. Ya. Kewajiban guru itu adalah merencanakan pembelajaran, ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang bermutu, berikutnya adalah menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran atau pembimbingan, ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan, ya, remedial dan enrichment. Ini ada di pasal 6. Ini Bapak dan Ibu, regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tugas utama guru dan kewajiban guru. Nah, sehingga Bapak Ibu ruang lingkup yang kita akan didiskusikan pada pagi hari ini, ya, nanti akan mengerucut ke standar isi dan standar proses, ya, memenuhinya seperti apa. Nah, ini saya fokuskan pada 2 poin ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, ya. Yang kedua pelaksanaan pembelajaran. Ya. Sebetulnya kalau di standar proses itu masih ada 2 poin lagi yang perlu disiapkan oleh sekolah, ya. Yaitu penilaian pembelajaran, ini juga domainnya guru. Satu lagi adalah pengawasan pembelajaran, domainnya kepala sekolah. Nah, namun mengapa ini hanya 2, perencanaan dan pelaksanaan? Itu karena penilaian pembelajaran juga diminta muncul dalam standar penilaian. Ya, artinya ada 2 standar yang meminta adanya pemenuhan mutu standar penilaian di dalam SNP itu, yaitu standar proses dan standar penilaian. Hal yang sama itu nanti akan saya bahas satu saja supaya nggak overlapping gitu ya, yaitu nanti fokus di standar penilaian, yaitu untuk penilaian pembelajarannya. Satu lagi adalah perbaikan dan pengayaan pembelajaran.
Jadi 4 poin ini Bapak Ibu yang kita akan diskusikan. Ya, perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, penilaian, serta perbaikan dan pengayaan pembelajaran. Meskipun nomor 4 ini sesungguhnya juga masuk di dalam standar penilaian. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekilas saja saya sampaikan di sini bahwa kami di LPM Jawa Tengah mengembangkan sebuah model penjaminan mutu pendidikan ya, yang mengarah kepada prosedur mutu dan dokumen mutu. Ya. Ini siklusnya saya tidak akan sampaikan di sini ya, karena kita nanti akan fokus di perangkat pembelajarannya. Tapi bahwa perangkat pembelajaran itu menjadi satu hal yang juga diminta di dalam penjaminan mutu, yaitu dalam bentuk dokumen formulir untuk melengkapi prosedur mutu, ya, prosedur kebijakan mutu, prosedur mutu dan dokumen mutu. Nah, perangkatnya itu ada di tadi dokumen mutu. Nah, ini. Jadi ini sekolah itu pertama melaksanakan audit awal atau evaluasi diri sekolah, gitu ya. Hasil dari evaluasi diri sekolah itu nanti mana yang masih belum terpenuhi itu akan dipenuhi ya, oleh sekolah. Bagaimana proses-prosesnya dan bagaimana dokumen mutunya. Selanjutnya di akhir tahun sekolah juga akan melaksanakan evaluasi diri lagi atau namanya audit akhir. Ini akan dikerjakan simultan tiap tahun. Sehingga pada tahun keempat ya sekolah itu akan siap untuk melaksanakan akreditasi oleh BAN-SN. Ini secara sekilas Bapak Ibu. Penjaminan mutu pendidikan, quality assurance model yang kami kembangkan di LPMP Jawa Tengah dalam konteks di sini membantu sekolah, membantu guru ya untuk bagaimana sih melaksanakan prosedur mutu untuk 8 standar. Kalau untuk guru 4 standar. Berikut form-formnya ya atau perangkat-perangkatnya itu apa? Itu sudah kami siapkan ini Bapak Ibu. Produknya ini ada di sebelah kanan ini. Ada buku 1 sampai dengan buku 6. Dan ini kita udah launching untuk semua sekolah di Jawa Tengah. Ya. Baik, nah berikutnya Bapak dan Ibu untuk dokumen mutu quality assurance ini sekelas info juga Bapak Ibu nih, itu adalah dokumen kebijakan, kemudian dokumen prosedur. Dokumen kebijakan ini adalah regulasi-regulasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah, atau di kabupaten kota. Ini sudah kami buatkan, yaitu ada di buku 2, ya, dokumen kebijakan. Kemudian dokumen prosedur itu adalah tahap-tahap yang perlu dilaksanakan, baik oleh guru, ya, untuk tadi memenuhi 4 standar di manajemen pembelajaran, atau oleh sekolah. Ya, jadi prosedurnya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, itu juga sudah kami siapkan. Ya, ada di dokumen prosedur. Itu ada di buku 4.1 ini Bapak Ibu. 4.1 itu dokumen prosedur standar kompetensi lulusan. Yang 4.2 itu dokumen prosedur untuk standar isi. 4.3 untuk standar proses. 4.4 untuk standar penilaian, 4.5 untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, 4.6 itu untuk standar sarpras, ya, sarana prasarana, 4.7 untuk standar pengelolaan, dan terakhir 4.8 itu untuk standar pembiayaan. Ya, artinya kami sudah menyiapkan ini semua dan kami persilakan sekolah atau guru atau siapapun ya menggunakan hal ini dalam rangka untuk mengawal ya bagaimana sih melaksanakan prosedur mutu untuk 8 standar. Kemudian Bapak dan Ibu itu juga kami siapkan dokumen formulir, ya, dokumen formulir. Nah, ini yang relevan dengan judul materi pagi ini yaitu perangkat pembelajaran. Artinya dokumen formulir ini kami susun ya untuk mengakomodir perangkat-perangkat ya yang baik itu yang dibutuhkan oleh guru yang ataupun yang dibutuhkan oleh sekolah. Ya, jadi dalam konteks di
pengelolaan pembelajarannya itu kami siapkan ya dokumen formulir untuk 4 standar, baik SKL, standar isi, standar proses, termasuk juga standar penilaian. Dan untuk pengelolaan sekolah, ya kami menyiapkan dokumen formulir atau perangkat gitu ya, perangkat atau borang atau form gitu ya, untuk pengelolaan sekolah. Tadi di 4 standar yang berikutnya, PTK, Sarpras, pembiayaan maupun pengelolaan. Sedangkan yang 6 ini adalah instrumen audit mutu. Sehingga Bapak dan Ibu ini monggo Bapak Ibu juga bila mana membutuhkannya, ini link yang bisa diakses oleh siapapun untuk mendownload buku-buku ini. Ya, baik untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Jadi insya Allah ini urusan persekolahan ya, dari mulai tahapan cara melaksanakannya sampai perangkatnya sampai payung hukumnya gitu ya. Kami sudah menyiapkan ini semua di link ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan ke tadi ya ruang lingkup kita tadi ada dua standar besaran ya. Yang pertama standar isi dan proses ya. Untuk standar isi dan proses saya jadikan 1 Bapak Ibu. Mengapa saya jadikan 1? Ya. Karena kalau di standar isi, yaitu yang sesungguhnya diharapkan dipenuhi itu adalah yang pertama, dokumen KTSP 1, itu domainnya sekolah. Ya. Yang kedua, buku KTSP 2 dan 3, itu domainnya guru. Ya. Buku KTSP 2 itu adalah silabus, dan buku KTSP 3 itu adalah RPP. Itu terakomodir juga di dalam standar proses. Ini buku-bukunya ini Bapak dan Ibu. Ya, tadi linknya sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu. Jadi saya memulainya dari sini supaya nanti runtut gitu ya. Apa saja sih kebutuhan guru dalam pembelajaran? Sehingga nanti para adik mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu guru gitu ya yang dalam jabatan untuk melaksanakan PPG misalnya memerlukan hal itu, kita udah bantu dengan menyiapkan ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu ini adalah prosedur mutu. Saya ambil yang paling esensi di situ itu adalah diagram alir melaksanakan standar proses. Ya, jadi standar proses tadi kita fokuskan ke 2 poin. Yang pertama adalah di persiapan pembelajaran, ya. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan yang penilaian nanti masuk di standar penilaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya sekarang kita akan lihat, ya ini adalah diagram alir untuk melaksanakan standar proses. Ya. Jadi kita akan mulai melihat ini Bapak Ibu dari kegiatan ya. Start di sini. Yang pertama adalah pengembangan silabus. Ya, pengembangan silabus. Siapa yang mengerjakan? Itu adalah guru mata pelajaran pada jenjang SMP, SMA atau SD, ya, atau guru kelas ya di jenjang sekolah dasar. Ya ini pengembangan silabus. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengembangkan silabus itu perangkatnya apa yang dibutuhkan gitu ya. Perangkatnya apa yang dibutuhkan. Nah, ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah form analisis SKL, KI dan KD. Jadi sebelum menyusun silabus, belum mengembangkan silabus, guru perlu untuk melakukan analisis SKL, KI dan KD. Bapak Ibu, sejauh ini ya guru-guru kita sudah dilatih untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Perkembangan kurikulum 2013 dari tahun ke tahun ya itu perubahannya cukup signifikan, terutama pada KI dan KD, capaian kompetensi pada KI dan KD. Sehingga saya dari tetap titip pesan ya untuk para mahasiswa PPG misalnya, atau guru yang di PPG itu, mohon nanti Bapak Ibu pembimbingan fokus di sini cukup intens gitu ya. Mengapa begitu? Karena masih banyak dari guru kita itu yang melakukan analisis SKL, KI, KD-nya kurang cermat. Ya,
Mengapa saya katakan kurang cermat? Ya, karena masih banyak yang belum tepat menjabarkan analisis kompetensi dasar ya, ke indikator pencapaian kompetensi. Belum memenuhi target ya KD-nya. Itu banyak sekali. Sehingga monggo nanti ini menjadi salah satu poin Bapak Ibu ya ketika mengawali ya, mengajak para guru ya, atau calon guru untuk mengembangkan silabus. Nah, berikutnya Bapak Ibu setelah analisis SKL KNKD selanjutnya adalah guru menyusun analisis minggu efektif. Iya. Ini kami sudah siapkan formnya Bapak Ibu. Perangkatnya sudah ada dengan kode ini. FM030102 ini ya. Sudah saya siapkan di belakang nanti ya. Kemudian guru mau menyusun program tahunan. Ya, program tahunan. Jadi berapa jumlah JP dalam 1 tahun ya. Kemudian dibagi dengan diperhitungkan juga dengan jumlah JP mapel yang bersangkutan gitu ya, mapel masing-masing juga jadi jumlah JP per minggunya berapa termasuk dengan jumlah kompetensi dasarnya berapa gitu. Sehingga nanti bisa dilakukan analisis untuk menyusun program tahunan ya ataupun juga menyusun program semester. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyiapkan di dalam buku 1 sampai 6 itu ya format-formatnya termasuk langkah cara untuk menyusun protanya bagaimana, promes seperti apa yang perlu menjadi bahan rujukan, ya, sudah kami siapkan. Termasuk di sini Bapak Ibu untuk menyusun silabus ya kita menggunakan format silabus. Ini kita juga cross check dengan yang nanti dibutuhkan sekolah saat diakreditasi oleh BAN-SM. Kita sudah sinkronkan dengan hal itu. Formatnya sudah kita siapkan ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu untuk pengembangan silabus itu tahapan-tahapannya ini berikut perangkat-perangkat yang perlu disusun oleh guru adalah ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu itu adalah validasi silabus yang mengerjakan adalah wakil kurikulum. Jadi ini bukan domainnya guru. Ya. Selanjutnya kalau untuk guru setelah pengembangan silabus itu akan menyusun RPP. Ya. Format RPP-nya sudah kami siapkan. Ya. Baik itu format RPP yang sesuai dengan standar proses, jadi yang masih kompleks gitu ya, atau format RPP yang diminta oleh Mas Menteri RPP selembar, ya kami sudah menyiapkan itu. Ya mungkin nanti yang sekiranya dibutuhkan yang mana itu bisa menjadi alternatif ya. Sudah kami siapkan ya. Ini format RPP. Ya baik itu tadi ya format RPP yang komprehensif mengakomodir berbagai elemen atau format RPP yang 3 komponen itu. Yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran maupun penilaian pembelajaran. Ya, dengan berbagai contohnya untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Ya. Ini berikutnya Bapak Ibu form validasi RPP. Nah, kalau validasi urusan validasi ini adalah urusan pakar kurikulum atau kepala sekolah atau nanti bisa juga dihandle oleh tim penjaminan mutu sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, ya tahapannya. Berikut dengan perangkatnya atau burannya. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah setelah perangkat pembelajaran itu pelaksanaan pembelajarannya. Nah, pelaksanaan pembelajarannya. Ya. Bapak dan Ibu, apa yang diminta oleh standar proses untuk dipenuhi oleh guru sebelum melaksanakan pembelajarannya, sebelum tatap muka dengan para siswanya. Itu yang pertama adalah pemastian prasyarat pembelajaran. Ya, artinya guru mengecek dulu ya, bagaimana ruang kelasnya, apakah memenuhi memenuhi standar apa enggak gitu ya. Jumlah siswanya, media pembelajarannya apakah sudah disiapkan dengan baik, gitu. Kemudian alat peraganya dan sebagainya. Jumlah siswanya, jumlah JP-nya itu sudah dicek oleh guru ya, termasuk kalau sekarang pembelajaran itu lebih banyak ke PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, itu prasyaratnya apa gitu. Ya, apakah tersedia IT, tersedia jaringannya, kemudian guru itu mampu untuk menyajikan ya strategi pembelajaran yang relevan dengan PJJ. Ya. Jadi ini
itu juga, Bapak Ibu, ini juga ada perangkatnya untuk membantu guru menyiapkan hal itu. Ya. Nah, selanjutnya setelah pemastian prasyarat pembelajaran, berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Ya, kita sepakat bahwa pelaksanaan pembelajaran itu harus bermakna, ya, harus student center, learning by doing, memperbanyak learning by doing. Ya, baik itu misalnya dalam pembelajaran tatap muka, juga termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi lebih banyak mengaktifkan kepada peserta didik. Kalau dalam masa PJJ ini misalnya lebih mengakomodir pembelajaran berbasis proyek misalnya. Ada aktivitas bermakna dari mulai merencanakan kegiatan, melaksanakannya, kemudian mendata hasil pelaksanaan aktivitas siswa itu gitu ya, sampai membuat laporan, presentasi, itu kan akan bermakna untuk para siswa, membuka kemampuan berpikirnya, membuka juga hands-on activity-nya gitu ya. Jadi nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya Bapak dan Ibu, kami menyiapkan borangnya, perangkatnya, itu selain daftar hadir peserta didik, daftar hadir guru, itu juga ada jurnal. Ya, kita ingin melihat seperti apa pelaksanaan pembelajarannya. Itu kita pantau, diikuti dengan daftar hadir ataupun jurnal. Ya, ini. Sedangkan RPP-nya kan sudah tadi di perencanaan pembelajarannya. Ini Bapak Ibu, ini menjadi tanggung jawab guru mapel ya pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK ataupun guru kelas di jenjang SD. Ya. Jadi ini Ibu dan Bapak perangkat-perangkat yang dibutuhkan ya oleh guru ya untuk memenuhi standar proses. Ya, baik di perencanaan pembelajarannya maupun di pelaksanaan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah perangkatnya. Ya. Perangkatnya kami sudah menyiapkan Bapak dan Ibu masuk di buku catatan mutu, form-form. Ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi di situ ada analisis SKL KIKD, itu pada form 03. 03 ini urutan standarnya. 03 itu standar proses. Gitu ya. Kemudian ini urutan formulirnya. Kemudian analisis minggu efektif, nomor kodenya, Prota, Promes, kemudian RPP. Ya. Sementara untuk yang saya beri warna merah di sini, validasi silabus dan validasi RPP, itu domainnya kepala sekolah atau bisa didelegasikan kepada Wakil Kurikulum atau kepada tim pengembang standar proses. Ini. Nanti kita akan lihat formatnya seperti apa, perangkatnya seperti apa. Berikutnya Bapak Ibu, di pelaksanaan pembelajaran tadi ya, itu adalah tadi perangkat atau form, pemastian prasyarat pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Ya, sedangkan penilaiannya nanti kita akan tarik itu ke penilaian. Nah ini. Nah, untuk penilaian ini Bapak Ibu perangkat-perangkatnya cukup banyak ya, karena ini yang diminta oleh standar penilaian. Diminta oleh standar penilaian agar guru menyiapkan hal ini. Sehingga penilaian di sekolah itu dikategorikan terstandar gitu ya. Terstandar SNP tadi. Nah, untuk penilaian pembelajaran Bapak dan Ibu, kita punya 10 perangkat. Ya. Yang pertama adalah perangkat atau form penetapan KKM. Ya. Tapi sebetulnya sebelum penetapan KKM itu tadi kan ada juga analisis SKL KIKD yang sudah dibuat di standar proses. Ya. Sehingga berikutnya di standar yang lain, termasuk di penilaian, itu bisa langsung ya berikutnya pada penetapan KKM. Ya. KKM. Ya. Itu nomor kodenya FM04 00 01. Kemudian setelah guru menyusun KKM mapel, ya itu kan biasanya KKM itu akan dikondisikan di sekolah, ya, dirapatkan di situ, dikoordinasikan dan dibuatlah KKM sekolah. Ya, ini. Selanjutnya setelah disusun KKM, ya, disusun juga perencanaan penilaian dalam setahun itu. Kapan akan dikerjakan penilaian harian, kapan akan dikerjakan penilaian tengah semester, kapan akan dikerjakan penilaian akhir semester.
Termasuk juga kapan akan dilaksanakan AKM, asesmen kompetensi minimal. Ya. Bapak Ibu, Kemendikbud dalam hal ini adalah Pusat Pembelajaran dan Penilaian, itu merencanakan bulan depan, Februari, itu sudah AKM untuk siswa SMA kelas 12 dan SMK kelas 12. Itu AKM sertifikasi. Ya. Kemudian bulan-bulan berikutnya ada AKM nasional. Bulan berikutnya ada AKM kelas. Ya. Artinya memang guru juga perlu punya kemampuan menyusun soal-soal yang setara dengan soal-soal AKM. Yang konon ya, soal AKM itu nanti akan disesuaikan dengan soal kita. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian, perancangan instrumen penilaian sikap, perancangan instrumen penilaian pengetahuan, keterampilan, ya kita udah siapkan formatnya. Guru juga udah dilatih Bapak dan Ibu ya, guru dalam jabatan, ya itu sudah kami latih ya untuk membuat ini, ya. Tapi juga saya yakin meskipun dilatih dalam jangka waktu yang ada, yang kami miliki, gitu ya, itu juga mungkin masih jauh masih perlu ya, masih sangat perlu untuk dikuatkan dari berbagai termasuk oleh saya lanjut ya. Jadi ini ada format atau perangkat merancang instrumen penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, ketika instrumennya itu dirancang, ya mohon Bapak Ibu dikuatkan bahwa instrumen penilaian yang dibuat itu memenuhi target KD, baik target kompetensi maupun target materinya. Gitu ya. Ini termasuk mengakomodir soal-soal yang higher order thinking. Karena kurikulum kita yang sekarang dipakai, kurikulum 2013, itu saya lihat Bapak Ibu dari jenjang SD, SMP, apalagi yang SMA, SMK, itu sudah mengakomodir keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lebih dari 90% KD itu sudah, kalau kita tarik ke taksonomi Bloom, itu C4 ke atas. Ya. C4 analisis, C5 sintesis atau evaluasi, C6 metakognitif. Sudah ke arah sana. Demikian halnya yang keterampilan, kompetensi keterampilan. Ya, kita menggunakan taksonomi Dyers. Itu hampir semua KD sudah meminta untuk menyajikan gitu ya. Nah, artinya ketika harus menyajikan itu kan juga siswa harus punya kemampuan yang mendasarinya, dari mulai mengamati, menanya, bereksperimen, ya mengumpulkan data gitu ya. Kemudian menganalisisnya, membuat laporan, membuat tayangan, sampai membuat produk, dan produk itu dipresentasikan. Ya, jadi target kurikulum kita itu sebenarnya sudah luar biasa. Ya, hanya tadi mampu enggak ini guru itu bisa mengakomodir itu, menyajikan pembelajaran, menyajikan penilaian yang sesuai dengan target kami. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya setelah instrumen-instrumen ini, ya, jadi tetap ini 3 jenis penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tiga-tiganya harus diakomodir oleh guru. Guru harus punya kemampuan ini. Mengapa? Ya, karena SKL, standar kompetensi lulusan, ya, artinya produk dari sekolah, itu harus mencapai 3 kompetensi itu. Baik kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi